Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Marta Siregar, NIM 2022-09. Saya akan menjelaskan mengenai resume sistem kontrol digital dan optimal. Sistem kontrol digital itu adalah sistem kontrol yang menggunakan sinyal diskrit atau digital untuk mengendalikan suatu proses. Biasanya menggunakan microcontroller, DSP atau komputer untuk pengolahan sinyal dan pengambilan keputusan. Untuk komponen utamanya ada sensor yang mengubah sinyal fisik ke sinyal listrik, ADC atau analog to digital converter yang mengubah sinyal analog ke sinyal digital, controller digital itu mengolah sinyal digital atau misalnya PID digital, DAC digital to analog converter atau mengubah digital ke kembali ke analog. Aktuator itu mengendalikan sistem fisik. Untuk metode desain kontrol digital itu ada transformasi Z, di mana setara dengan transformasi Laplace atau domain diskrit. Untuk pemodelan sistem diskrit, yang kedua itu ada pemodelan sistem diskrit atau difference equation. Yang ketiga itu ada digital VID, proportional integral derivative. Yang keempat itu ada pole placement. Yang kelima itu ada model predictive control atau MPC. Yang keenam itu ada stage phase representation atau discrete. Yang ketujuh itu ada desain menggunakan MATLAB atau Simulink. Untuk kelebihannya itu yang pertama akurasi tinggi, di mana dapat disesuaikan dengan bit ADC atau DAC. Yang kedua itu ada fleksibel dan mudah diubah melalui software. Yang ketiga integrasi dengan sistem komunikasi dan jaringan IoT SCADA. Yang keempat itu ada lebih tahan terhadap gangguan dan noise. Untuk kekurangan itu ada sampling time dapat menyebabkan keterlambatan. Yang kedua itu ada potensi aliasing jika sampling tidak cukup cepat. Yang ketiga itu ada kompleksitas lebih tinggi dalam desain dan implementasi awal. Untuk sistem kontrol optimal, di mana pengertiannya itu yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja sistem dengan meminimalkan atau memaksimalkan fungsi objektif tertentu seperti energi, waktu, atau error. Untuk metode yang populer itu yang pertama linear quadratic regulator, di mana fungsi biayanya dan dioptimalkan untuk sistem linear. Untuk yang kedua itu Kalman filter, estimator optimal untuk sistem dengan gangguan dan noise. Yang ketiga model predictive control, untuk kontrol optimal berbasis prediksi masa depan. Untuk yang keempat itu ada Poitras minimum principle dan Hamiltonia, yang dimana untuk sistem non-linear. Untuk kelebihannya itu ada performa tinggi, meminimalkan biaya atau error secara matematis, cocok untuk sistem multivariabel dan kompleks. Untuk kekurangannya membutuhkan model matematis akurat, kompleks secara komputasional, dan implementasi dapat dengan mahal. Untuk bode diagram itu, di mana diagram Bode adalah grafik dari respon frekuensi suatu sistem linear waktu invarian yang menggambarkan gain magnitudo dan fase terhadap frekuensi logaritmik. Untuk komponennya ada magnitude plot, VS frekuensi, fase plot, derajat, VS frekuensi. Untuk manfaatnya itu menentukan stabilitas sistem dari margin gain dan margin fase. Untuk yang kedua itu memudahkan desain kompensator. Yang ketiga itu digunakan dalam controller frekuensi domain. Untuk contoh aplikasinya, gimana contoh kasus kontrol suhu ruangan. Untuk sistemnya heater atau sensor suhu. Untuk kontrol digital, PID discrete dikodekan dalam microcontroller. Untuk optimisasi LQR untuk menjaga suhu dengan konsumsi energi minimum. Materi yang berkaitan itu seperti sampling dan teorema Nyquist, aliasing dan anti-aliasing filter, discretization methods atau zero or threshold testing, Euler. Untuk
yang keempat itu ada state space discrete, yang kelima respon waktu, dan frekuensi sistem discrete. Yang keenam itu stabilitas sistem discrete, root locus, J-plane analysis. Untuk kesimpulan, sistem kontrol digital dan optimal sangat penting dalam dunia modern. Karena yang pertama itu mampu mengintegrasi kontrol presisi tinggi dengan fleksibilitas software. Yang kedua itu ada metode optimal seperti LKR dan MVC, memungkinkan desain yang efisien dan menghemat energi. Yang ketiga itu memerlukan pemahaman mendalam tentang matematika kontrol, teori sinyal, serta teknik digital. Sekian dari paparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.